Tí này mày lớn. Xóa mày này hợp được khăn màu mày đó. Hay mày hả? Rồi mày hả? Rồi, ok. Tugas negara. Apa itu rumahnya ya? Datengin deh. Bang, tangan keinjak bang. Sorry bang, sorry. Nggak sengaja ya, maaf ya. Kang, tahu rumah Kang Niko nggak? Oh, Kang Niko ya? Iya. Ada di sebelah sana tuh. Saya ada perlu sama dia. Di sebelah mana tuh? Sana tuh. Hah? Tuh, Yang mana? Sana tuh. Yang Ada itu? orangnya. Yang itu? Iya. Ada orangnya? Sana. Ya. Masuk dulu. Enak bakso. Tapi saya Kang Niko aja dulu. Yuk. Yuk, Kang. Makasih Kang. Yuk. Jadi Kang Niko. Oh, Kang nggak habis sih. Kang Niko nggak ada nggak? Ada, masuk gue ya. Panggilin. Ya. Halo. Loh, dari kok Kang lagi nih? Saya Niko. Kang Niko? Dari tadi saya ketemu Kang Niko. Iya, Kang bercandainnya jelek nih. Kayak gitu sih. Kawan-kawan semuanya, pada siang hari ini saya berkesempatan main ke rumahnya Kang Niko Rinaldo nih ya. Kan? Ya. Pada sekarang itu lagi viral ya. Yang katanya politisi panik setir jadi YouTuber. Nah, kita klarifikasi nanti tanyain kepoin ya. Iya. Bener nggak sih dia mau pantik setir jadi YouTuber, mau ngalahin Atta Halilintar gitu ya? Atau Ya, Pak Gempar. Iya, nanti kita klarifikasi langsung. Tapi sebelum itu jangan lupa nanti subscribe dulu channelnya dari Kang Niko Rinaldo ya. Jangan lupa juga aktifin loncengnya, notifikasinya biar nanti update konten terbaru dari Kang Niko itu langsung muncul ya Kang. Jangan lupa like, komen. Udah hafal begini ya? Like, komen ya. Tadi Kang belajar. Oke. Iya. Jadi bagi yang kepo juga silakan kunjungi channel YouTube-nya Kang Niko. Nah, sekarang saya tinggal meminta pertanggungjawaban klarifikasi dari gosip yang tersebar di luar sana ya. Dari Kang Niko. Kang, sehat Kang? Sehat. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Aduh, saya senang bisa main ke sini Kang. Siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sering mainnya. Oh, Soalnya enak kalau main ke Kang Niko itu segala gitu. Aduh, datang ke sini udah siap minuman, makanan tadi udah ada. Mantap lah pokoknya. Tapi sebelum itu Kang, sebelum akan klarifikasi tentang gosip yang di luar sana ya. Alangkah lebih baiknya kayaknya saya ingin kepoin dulu tentang karir Kang di politik dan dunia politik gitu ya. Penting ya? Iya, penting dong. Ya, biar teman-teman di luar juga tahu gitu. Siapa sih? Bener gak sih ini politisi Subang gitu kan? Kang Niko ini yang tiba-tiba jadi YouTuber. Jadi sebelum klarifikasi akan jadi YouTubernya itu benar atau enggaknya, kita belajar dulu nih dari Akang. Bener gak sih
di apa dalam berkarir dunia politiknya gitu kan. Oke. Jadi ceritanya seperti apa? Yang pertama, Kang Ade saya mengucapkan terima kasih banyak nih sudah berkunjung ya tadi jauh-jauh ya dari tukang rujak. Iya. Saya kira siapa gitu. Oke. Tadi saya dikerjain. Jadi kalau berbicara tentang jalanan Niko di dunia politik ya tentunya bagi Niko sih ini sangat menarik ya. Dan Niko sedikit ingin berbagi cerita kepada rekan-rekan semua yang pada kesempatan hari ini menyaksikan channel YouTube kami. Jadi Kang Ades, saya memulai dunia politik itu ya terjun ke dunia politik praktis atau masuk partai politik. Tepatnya sih sebenarnya setelah beres proses perkuliahan. Ya, setelah proses perkuliahan, setelah proses jenjang organisasi setiap tahapan itu saya tempuh. Jadi saya di 2012 ya, memutuskan terjun ke partai politik. Berarti berapa tahun tuh? 8 tahun. 8 tahun. 8 lama juga ya. Jadi dulu itu kan sebelum masuk dunia politik kita juga punya sedikit pengalaman organisasi dari SMA itu kan kebetulan itu diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua kelompok ilmu remaja di salah satu SMA di Pantura yaitu SMA 1 Pusaka Negara. Dan di sana sebenarnya insting berorganisasi, insting bekerja sama itu kan dengan tim ya, kepekaan sosial itu sudah mulai terbangun. Sudah terbangun sejak SMA. Sejak SMA. Ya? Nah, setelah beres SMA itu kan masuk ke perguruan tinggi. Kebetulan Niko mengambil salah satu studi ilmu komunikasi di Subang, ya di Universitas Subang. Ya di sana makin terus ditempa, makin matang. Jadi kepekaannya, kepeduliannya, kan daya dorongnya makin tinggi. Nah, alhamdulillah di tahun 2009 bersama dengan partner saya, gitu kan saya diberikan kepercayaan untuk mengemban amanah menjadi presiden mahasiswa Universitas. Ini keren. Ternyata ini ya. Ketua BEM ini mahasiswa. BEM ya? BEM. BEM. Aduh, Ya, jadi kadang-kadang saya suka keseleo Kang. Iya. Jadi dari sana gitu kan mulai akhirnya tadi kita turun bermasyarakat, turun ke lapangan, turun gitu kan ke setiap desa yang ada di Kabupaten Subang. Subang ada 253 desa, ada 253 desa. Dan Subang itu. Ya, jadi saya baru tahu ya. Baru tahu. Salah satunya kan desanya kan. Iya, betul. Kang Ades ya di Cibogo. Nah, kita turun keliling gitu kan pada saat jadi mahasiswa gitu kan, pada saat menjadi aktivis mahasiswa saya pernah di organisasi gerakan yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Subang bersama dengan rekan-rekan yang lain, sehingga dengan proses yang panjang itu, pengalaman yang cukup, bersentuhan kita dengan masyarakat, banyak aspirasi yang kita tampung. Bagaimana hari ini Subang yang membutuhkan anak-anak muda yang mau turun tangan, yang mau terlibat aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh Subang. Di 2012 kebetulan saya juga bertemu, bagi saya inspirator ya, tokoh mentor saya, salah satu anggota DPR RI namanya Bang Ara, orang Subang biasa kenal. Yang itu ya, tingkat nasional itu. Tingkat nasional. Jadi itu langsung mentor langsung Kang Niko itu. Ya, pada saat itu saya alhamdulillah ya bersyukur dipertemukan dengan beliau. Luar biasa. Jadi bersentuhan dengan beliau, akhirnya sebenarnya pertemuan saya dengan beliau, saya lihat personal, saya lihat karakter dan lihat keteladanan beliau sehingga makin membuat saya jatuh cinta terhadap dunia politik. Bahwa di politik seperti yang tadi Kang Ade sampaikan, politik itu kejam, politik itu jahat, tetapi bersama beliau saya melihat satu-satu model bahwa politik itu suci. Politik itu satukan perkataan dan perbuatan. Sehingga di 2012 saya memutuskan untuk bergabung di salah satu sayap partai ya, PDI Perjuangan, yang sampai saat ini saya mengabdikan diri saya bersama dengan partai yang dari 2017 saya mulai memutuskan untuk berjuang. Ini Kang di usia segitu kan pas keluar kuliah itu kan banyak orang yang memilih karirnya kan ke bidang PNS, biasanya udah lulus kuliah nih biasanya terus ke jadi banker ya. Terus dan lain-lain lah yang lebih menjanjikan gitu. Kenapa Kang Niko malah memutuskan untuk terjun ke dunia politik gitu kan?
apa yang jadi motivasi? Ya pengalaman sendiri. Saya seorang muslim ya. Di dalam kitab yang saya yakini ya Al-Qur'an, bahwa tidak ada yang bisa merubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Betul. Karena saya lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Ibu saya pernah menjadi tenaga kerja wanita waktu saya jam sekolah dulu itu kan, SMP, SMA. Bapak saya sampai saat ini juga pekerjaannya buruh bangunan. Jadi kalau orang melihat, wah Niko sekretaris PDI Perjuangan Subang, Niko hari ini ada di tengah-tengah elit Subang. Banyak yang orang tidak tahu bagaimana background dan latar belakang keluarga Niko. Bahwa saya lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Dari keterbelakangan itu, tentunya itu menjadi satu motivasi di mana, gitu kan, untuk merubah, untuk memperjuangkan sesuatu yang saya rasakan, yang orang tua saya rasakan, orang-orang kecil di lingkungan saya rasakan. Ya, mungkin itu dirasakan sama juga oleh sebagian masyarakat Subang. Ini perlu perjuangan, karena Niko meyakini bahwa kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk merubah sesuatu. Nah, sehingga saya gabung di politik sebenarnya menjadi alat perjuangan. Gitu. Kaitannya, banyak orang yang bertanya, kan? Bayangkan saja, tadi orang tua Niko itu kan menguliahkan Niko dari mulai TK ya sampai perguruan tinggi, mungkin harapannya ingin anaknya menjadi sesuatu sesuai dengan apa yang dia impikan. Apakah menjadi pegawai di swasta, di perbankan, ya, atau di perusahaan-perusahaan swasta lainnya, atau mungkin menjadi pegawai negeri sipil seperti kebanyakan mimpi orang tua di Kabupaten Subang. Tapi sekali lagi ini satu pilihan juga yang tidak mudah pembuktiannya. Di awal-awal orang tua kami ya, ibu bapak kami juga sempat kaget. Kaget? Ya. Pas akan memutuskan terjun ke dunia politik. Karena di daerah ini seperti mungkin rekan-rekan tahu bahwa dunia politik sudah dikenal, sudah dicap dunia yang kejam. Betul. Dunia yang kotor. Sehingga orang tua manapun pasti ingin yang terbaik. Ketika anaknya masuk ke satu dunia yang tadi dikatakan kejam, dikatakan kotor, pasti khawatir. Tapi sekali lagi ada satu dorongan kuat, ada motivasi yang kuat, ada keyakinan yang sangat kuat bahwa dunia yang Niko pilih ini dunia juga yang sama baiknya, sama mulianya, bahkan juga bisa memberikan perubahan bukan bagi hanya keluarga, tetapi bagi semua orang, khususnya di Kabupaten Subang. Itu butuh proses lama nggak sih? Butuh proses lama untuk meyakinkan orang tua. Sampai saat ini berproses. Jadi tidak ada proses yang selesai. Tapi sekarang sudah memberikan keluasan dengan proses tadi gitu kan, dari mulai lulus kuliah sampai saat ini tadi kalau dihitung kurang lebih 8 tahun dengan pertumbuhan, perubahan, perkembangan Niko juga di politik, mudah-mudahan masih bisa terus menjaga amanat dan kepercayaan keluarga, orang tua Niko, istri, gitu kan, bahwa kita harus berpolitik bersih, ya, berpolitik jujur, berpolitik bertanggung jawab. Menurut Niko itu yang menjadi pegangan, sehingga apa yang menjadi keraguan-keraguan orang tua itu kan itu bisa kita buktikan. Alhamdulillah bisa sampai saat ini. Nah, apa sih yang resepnya lah? Kalau resep kan resep gitu ya. Resepnya agar bisa konsisten. Kalau saya sih orangnya bosanan kan. Kalau misalkan hobi, sekarang hobi motret nih, ada udah jalan ini udah tahu 2 tahun itu ada fase bosannya gitu. Ini di dunia politik ada fase bosannya juga sih? Ya selalu ada di dunia apapun ya, dunia kerja, dunia politik. Jadi itu yang Niko harus luruskan. Semua dunia atau semua bidang yang dalam aktivitas sosial pasti itu ada. Pasti ada. Nah itu resepnya apa? Satu, bisa konsisten gitu. Sekali lagi baik lagi ke diri sendiri. Jadi kita harus mengenali diri sendiri. Apakah dunia yang kita pilih adalah dunia yang sangat kita yakin? Yang kedua, tentunya kita harus membangun lingkungan yang positif. Nah, sampai Niko berproses cukup lama, ya, dan bisa bertahan di dunia politik yang dinamikanya luar biasa, saya harus menciptakan lingkungan yang sama-sama mendukung. Saya mencari partner itu kan yang sama-sama saling menguatkan ketika kita dalam kondisi terjatuh. Begitupun sebaliknya. Itu kan bahwa apa yang kita yakini, mimpi yang sedang diperjuangkan, ini juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Jadi satu, kembali ke diri sendiri, kedua ke lingkungan. Berarti faktor lingkungan itu sangat berpengaruh sekali berarti ya. Dalam hal apapun. Terus selain itu apa lagi Kang? Yang menjadi
motivasi Akang untuk tetap konsisten gitu di dunia politik? Banyak hal yang memang masih perlu diperjuangkan. Nah, jadi tiga aspek ya kalau di Kabupaten Subang atau umumnya ya di manapun perjuangan politik itu. Pertama, saya merasa bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Subang masih harus diperjuangkan. Infrastrukturnya kondisi jalan, itu kan kondisi kebutuhan dasar masyarakat di Subang yang kaitannya dengan infrastruktur masih banyak yang harus disuarakan. Nah, terutama pelosok-pelosok. Jadi misalnya contoh gitu kan, akses jalan perbatasan yang memang dilewati oleh petani, sehingga juga petani-petani juga bisa mudah menjual hasil panennya. Betul. Nilai ekonominya jadi tinggi. Betul. Kedua, soal pendidikan. Bagaimana biaya pendidikan bisa semakin murah, tidak memberatkan petani. Nah, itu juga harus terus disuarakan. Yang tidak kalah penting itu kan soal kesehatan. Bagaimana pelayanan kesehatan itu sangat harus dirasakan oleh masyarakat. Berarti 3 poin. Bagaimana kita infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. juga kesehatan. Itu jadi 3 poin pentingnya berarti ya. Nah, itu menjadi alasan mendasar kenapa kita terus harus memperjuangkan masih kayaknya udah banget serius ya, serius banget itu kayak kita show TV nasional aja ya. Sekarang lanjut Kang, saya ingin dapat klarifikasi dari Akang langsung ya ini ya. Bener nggak sih gosip di luar sana Kang? Apa yang katanya Kang Niko yang tadinya politisi terjun ke YouTuber katanya. Ini kenapa gitu? Ini ya? Terus pakai kaos ini YouTuber pendatang baru gitu ya. Oke, jadi tadi karena Niko juga meyakini dari mentor-mentor yang selama ini juga membina Niko, ada satu statement di mana setiap orang ada zaman, setiap zaman ada orang. Artinya setiap masa itu ada pemimpinnya. Nah, saya meyakini pemimpin yang memenangkan zaman itu pemimpin yang dia juga mampu beradaptasi dengan zaman yang hari ini sedang berkembang. Nah, kalau ada orang yang bertanya apakah Niko Bating setelah menjadi YouTuber, ya kalau itu bermanfaat saya dengan jadi YouTuber, ya saya tidak harus klarifikasi. Tetapi itu kan, apakah saya berhenti dari kapasitas sebagai politisi yang hari ini sebagai sekretaris partai fokus menjadi YouTuber, itu tidak benar. Jadi tidak benar. Tidak benar. Justru tadi itu kan saya ingin menyatakan bahwa politisi hari ini gitu kan yang tidak menggunakan saluran media publik gitu kan untuk berkomunikasi dengan publik, menurut aku ketinggalan. Jadi sebenarnya Akang itu lebih memanfaatkan dunia digital sekarang untuk menyebar kebaikan lebih jauh. Ya sekarang kan daripada ya saluran-saluran komunikasi publik itu digunakan untuk menyebar hoax, menyebar propaganda. Saya udah pusing kalau propaganda kebencian, memecah belah. Ya hari ini menjadi tanggung jawab saya secara pribadi sebagai politisi, apalagi dalam tanda kutip dikenal sebagai tokoh publik, ya kalau memang teman-teman memberikan kepercayaan terhadap Niko seperti itu, artinya bagaimana kita punya tanggung jawab melakukan pendidikan, bukan melakukan informasi-informasi yang akhirnya juga memberikan pencerdasan. Betul. Kadang-kadang kan anak muda sekarang itu gampang banget Kang termakan hoaxnya di Instagram, sekarang lagi ramai Twitter, Facebook dan segala sosial media yang muncul itu sekarang lagi emang luar biasa gitu kan. Jadi susah banget cara membedakan antara berita hoax sama yang asli itu seperti apa. Nah, makanya cara Niko akhirnya juga memaksimalkan kanal YouTube, tujuannya untuk itu. Bagaimana yang ikut berpartisipasi aktif ya, sebagai seorang politisi ikut menyebar informasi-informasi yang bermanfaat, bahkan juga menjawab sebagai sarana memperjuangkan. Jadi kita juga sering dengar nih Kak, nanti kita akan membahas beberapa isu. Wah, mantap. Terkait konten-konten yang kita akan buat, kan sekarang lagi rame betul. Satu, misalnya kalau untuk petani soal pupuk subsidi yang langka. Oh iya. Benar nggak? Dua, itu kan soal misalnya sekarang orang Pantura rame tentang isu pemekaran kabupaten, ingin memisahkan sendiri. Kan? Terus selanjutnya yang lagi rame sekali misalnya terkait isu korupsi di Subang. Oh iya tuh. Benar nggak? Ada lihat itunya. Nah, jadi artinya dengan
channel YouTube itu kan yang kita coba kelola secara serius. Kami juga ingin ikut berpartisipasi aktif untuk menyuarakan bahkan memperjuangkan ya terhadap nanti narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang sekiranya bisa kita ajak berdialog untuk dimintai informasi agar masyarakat luas itu tidak menduga-duga. Tapi setuju nggak kira-kira Niko bikin YouTube? Wah, setuju kalau saya, Kang. Setuju, ya? Pastinya saya harus diajak. Kita aja. Okay. Jadi clear kan kawan-kawan ya. Jadi clear. Jadi Kang Niko itu bukan jadi YouTuber, hanya memanfaatkan YouTube itu sebagai sarana agar bisa menjangkau lebih luas ya. Lebih luas jadi lebih luas gitu, lebih luas. Jadi program-programnya lebih luas kalau YouTube. Jadi ada edukasi, motivasi dan lain-lain itu bisa disampaikan di YouTube. Bahkan informasi-informasi terbaru. Ya, justru Niko juga mengajak terhadap rekan-rekan politisi muda yang lain, bahkan senior ya jangan juga malu. Sekalipun kita sebenarnya Niko juga terlambat. Oh, terlambat? Ya, Niko pikir Niko terlambat karena memang YouTube juga sudah berkembang beberapa waktu yang lalu. Iya, udah lama sekali. Dan akhirnya juga dengan orang juga mengelola serius YouTube-nya juga kan menghasilkan sesuatu yang produktif. Betul. Nah, sehingga Niko mengajak terhadap rekan-rekan yang lain ya yang dianggap menjadi tokoh publik di Kabupaten Subang ya lebih serius untuk mengelola kanal informasi publik ini atau komunikasi publik ini sebagai bagian juga dari perjuangan di bidangnya. Karena Niko yakin saluran ini bisa digunakan dan memberi manfaat. Oke, terakhir apa sih pesan-pesan Akang untuk teman-teman di luar sana ya, untuk kaula muda Indonesia nih khususnya? Ya, satu sih Niko, sebenarnya pesan ini juga disampaikan untuk semakin meneguhkan terhadap Niko secara pribadi. Pertama, itu kan saya mengajak terhadap rekan-rekan semua yang sedang menyaksikan channel YouTube kami untuk tetap optimis ya dengan apapun yang sedang kita kerjakan di bidang apapun. Ya karena situasi kita ya di setiap tingkatan baik di Republik ini secara luas ya Indonesia sampai di Kabupaten Subang membutuhkan anak-anak muda yang mau turun tangan ya berpartisipasi aktif di setiap bidangnya. Di bidang YouTubers jangan hanya sekedar mengejar rate ya, tapi juga pesan moralnya, pesan sosialnya, edukasinya tidak ada. Jadi bukan hanya mengejar popularitas semata, tapi yang kedua itu kan terkait dunia politik yang sedang Niko kerjakan. Jadi Niko juga ingin menyampaikan bahwa tidak selamanya politik itu kejam. Justru Niko mengajak bahwa dunia politik butuh orang-orang baik yang mau turun tangan. Dunia politik butuh anak-anak muda yang berpotensi, berprestasi, memiliki ide-ide besar, memiliki semangat juang yang tinggi, ya, dan memiliki keinginan dan keyakinan yang kuat untuk sama-sama bisa sama merubah kondisi Kabupaten Subang yang sama-sama kita cintai dari apa yang hari ini kita sama-sama rasakan terhadap apa juga yang menjadi cita-cita kita bersama. Apalagi situasi Subang semakin terus berkembang ya, peluang-peluangnya semakin kita rasakan. Bagaimana Subang sudah mulai bergerak menjadi satu daerah industri walaupun tetap mempertahankan pertanian. Bagaimana di Subang hari ini akan menjadi gerbang pintu dunia, di mana ada pelabuhan internasional yang akan selesai ya mungkin di 2037 dan sekarang prosesnya terus dilakukan. Nah, sehingga kita harus bersiap. Nah, bagi Niko politik menjadi salah satu jalan memperjuangkan apa yang tadi Niko sampaikan. Nah, yang tidak suka politik juga jangan menjadi apolitik. Yang berpolitik juga jangan akhirnya juga menganggap yang tidak suka politik itu sesuatu hal yang tidak baik. Semuanya juga harus akan saling mendukung, akan saling memberikan support ya. Kita sama-sama saling mengisi sama lain, kekurangan satu sama lain. Yang terpenting memberikan yang terbaik untuk Kota Subang. Yang terbaik untuk Kabupaten Subang, untuk kota ini, itu kan untuk negeri ini, dan terbaik untuk masing-masing pribadinya. Jadi jangan sampai mengerjakan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Wah, luar biasa. Ya. Terima kasih Kang. Saya dapat ilmu banyak ya untuk saat ini ya. Ya. Hari ini saya alhamdulillah beruntung bisa main ke sini, jadi sharing-sharing sama Akang tentang politik, tentang klarifikasi gosip Akang gitu. Kayak artisnya udah digosipin gitu. Klarifikasi.
Tapi alhamdulillah. Iya, kan? alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sekarang subscribernya dalam waktu 1 minggu juga cukup. Wah, lumayan. luar biasa. Ya. Luar biasa. Nggak kalah sama. Kata tergentar gini. Oke, kawan-kawan, sekian obrolan saya dengan Kang Niko pada siang hari ini. Luar biasa sekali. Nantikan konten-konten berikutnya yang lebih memotivasi, lebih mengedukasi, lebih bermanfaat untuk teman-teman semuanya, ya Kang. Kedepannya kita bikin konten yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe YouTube channelnya kami semua, ya. Kang Niko Nado, ya. Nanti akan lain di layar nih, ya. Nanti ada namanya? di bawah itu. Ya, di bawah ya. Instagramnya ada kan? Instagramnya apa ada. nama Instagramnya kan? Instagramnya Niko Rinaldo seperti di bawah ini. Oke. Terus juga Facebook ada Facebook. Facebooknya ada juga ya, Niko Rinaldo. Terus juga Twitter juga. Oh, Twitter juga main. Main. Wah, bener semuanya disikat. Bener-bener YouTubers benar. Betul. Semua media sosial, wah luar biasa, gak mau ketinggalan. Oke, sekali lagi terima kasih Kang sudah mau menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang pada siang hari ini. Jangan kapok kalau saya main Kang. Terima kasih juga udah dikasih. Minum dulu dong. Dari tadi kita belum minum. Iya kan. Udah, aduh, enak banget kalau main Kang Niko, bener loh. Ya. Udah dikasih makanan, dikasih minuman lah, luar biasa. Siap. Sampai ketemu di lain kesempatan Kang. Siap. Oke kawan-kawan, sampai ketemu lagi di lain kesempatan di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, share, and comment juga ya, karena Kang Niko udah punya netizen sekarang. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Dadah.